Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasan dan kali ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Kita langsung saja. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Selanjutnya, macam-macam layanan pada cloud computing. Yang pertama itu adalah private cloud, yaitu private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau satu perusahaan saja secara private. Yang kedua ada community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Yang ketiga ada public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud. Oke, kita next. Ini adalah contohnya, yaitu ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud merupakan salah satu unit bisnis Alibaba Group yang menyediakan rangkaian komprehensif dan layanan komputasi awan cloud computing seperti halnya Google Cloud Platform atau GCP, atau Azure, atau Amazon Web Service atau AWS. Kita langsung aja masuk ke prosnya. Yang pertama adalah Alibaba Cloud memiliki data center di Indonesia, yaitu di Jakarta. Jika yang akses cloud ini lebih dominan dari Indonesia memiliki data center di Jakarta, dapat dijadikan pertimbangan penting. Walaupun begitu, GCP juga sudah akan menambah beberapa data centernya, salah satunya di Indonesia. Yang kedua ada instance yang mengalami kesalahan, dapat kita rebuild atau reinstall. Ketika kita build instance atau di GCP atau AWS termasuk Lightsail, sangat dianjurkan melakukan snapshot untuk membuat template instance. Kalau tidak salah, Linode juga bisa rebuild instance seperti di Alibaba Cloud. Kita bisa rebuild dari snapshot template instance di marketplace, jadi tidak perlu bikin instance baru dengan IP public yang baru juga. Lalu kita masuk ke cons dari Alibaba Cloud, yaitu yang pertama adalah menu fiturnya agak membingungkan, utamanya untuk pertama kalinya saya bingung karena juga tidak one place menurut saya, tapi lama-lama akan terbiasa juga. Yang kedua ada marketplace image belum selengkap AWS atau GCP. Kalau terbiasa menggunakan produk di marketplace mungkin akan sedikit kecewa di Alibaba Cloud, tidak sebanyak di AWS, GCP, Azure, bahkan masih kalah banyak dengan DigitalOcean maupun Linode. Yang ketiga ada harganya dan kebijakan mengenai harga cepat kadang berubah. Dari yang pernah saya ketahui dari Alibaba Cloud, pernah memberikan penawaran trial ICS $300 selama 1 bulan. Lalu berubah menjadi free trial selama 12 bulan untuk ECS T5, bus stable RAM, dan CPU 1 GB. Dan selanjutnya ada Azure Cloud. Nah, ini next cloud computing yang akan kita bahas. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global dan yang masif menggunakan tools favorit dan frameworks. Oke, itu penjelasan cukup sekian aja dari Azure. Lalu kita langsung masuk ke prosnya. Yang prosnya yang pertama adalah ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu dapat mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Yang kedua adalah prosesnya adalah hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam
infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun, mau pada skala global. Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan sehingga memberi kamu solusi lengkap yang hemat biaya. Lalu selanjutnya ada cons dari Microsoft Azure. Yang pertama ada membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dengan platform SaaS karena mereka bergantung pada penggunaan akhir untuk mengkonsumsi informasi. Yang kedua ada kecepatan. Memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun, dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, maka kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Nah, yang terakhir ada konsumsi itu adalah membutuhkan keahlian platform. Dia seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud sehingga menelan biaya liburan dolar per tahun untuk bisnis. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah ini contohnya adalah AWS Cloud atau Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambah layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Oke, kita langsung masuk aja ke prosesnya dari AWS Cloud. Yang pertama adalah memiliki banyak region zone untuk server atau data center. Yang kedua paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Yang ketiga ada, bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftar secara free tier selama 12 bulan. Yang keempat adalah banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Langsung kita masuk ke cons-nya dari AWS Cloud. Yang pertama ada tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan. Yang kedua adalah menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk baik itu EaaS, PaaS, atau SaaS. Yang ketiga adalah kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Yang keempat adalah data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang atau AWS. Yang kelima ada tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS kecuali Anda memiliki kode promotional. Yang keenam dari konsepnya adalah harus memiliki kartu kredit, dan yang terakhir adalah harus koneksi internet. Tanpa itu cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini saya akan mencontohkan satu cara untuk meregistrasi akun AWS atau Amazon Web Service. Yang pertama adalah yang dibutuhkan yaitu email, yang kedua nomor telepon, yang ketiga kartu kredit atau kartu debit internasional, yang keempat KTP atau kartu tanda mahasiswa jika ada, yang kelima adalah bank statement yang berisi riwayat transaksi kamu dalam 1 bulan terakhir, dan yang keenam adalah bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, atau telepon rumah yang tertulis di alamat rumah kamu. Oke, kita langsung masuk ke caranya. Yang pertama adalah cara registrasinya. Lakukan registrasi AWS dengan cara mengisikan semua identitas diri dan kartu kredit debit kamu. Setelah selesai mendaftar, kamu akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar $1. Jangan pernah gunakan virtual card number atau VCN sebagai pengganti kartu kredit. Jika pembayaran gagal, di sini kamu akan dipersulit oleh AWS Verification Team. Ya, selanjutnya adalah scan semua dokumen yang dibutuhkan berikut dan lampirkan ke dalam satu file PDF: KTP, kartu kredit atau debit, bank statement, dan bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, atau telepon rumah. Lampirkan juga informasi berikut dengan cara diketik, yaitu yang pertama nama lengkap, nomor telepon pribadi, nomor telepon yang terhubung dengan kartu kredit atau debit dan akun AWS,
alamat rumah, bisnis atau perusahaan, dan yang terakhir tujuan kamu membuat akun AWS. Nah, maka setelah semuanya lengkap, saat mengirim dokumen lewat fax, kamu juga dapat mengirim fax lewat Fax Zero. Nah, ini salah satu aplikasi fax yang gratis, rekomendasi dari saya juga. Kalau kalian ingin mengirim fax bisa di-download langsung ini. Oke, next. Buka email kamu. Kamu akan diminta oleh Fax Zero untuk melakukan konfirmasi pengiriman dokumen. Setelah kamu konfirmasi, dokumen akan sampai ke AWS Verification Team setelah beberapa jam. Jangan terlena dulu. Sekarang saatnya kamu mengirim email konfirmasi ke AWS Verification @amazon.com bahwa kamu sudah mengirim dokumen yang diperlukan. Kirim informasi berikut. Yang pertama adalah nama perusahaan atau bisnis jika ada. Yang kedua, nama lengkap kamu sesuai yang terdaftar pada bank. Yang ketiga, nomor telepon kamu yang digunakan pada bank, AWS, dan bisnis. Yang keempat, nomor telepon bank biasanya terdapat di belakang kartu kredit atau debit. Yang kelima, ada nomor kartu kredit atau debit. Dan yang terakhir adalah alamat rumah dan perusahaan bisnis. Oke, AWS Verification Team perlu waktu sekitar 2-4 hari untuk mengaktifkan akun kamu. Setelah akun kamu aktif, kamu dapat menggunakan layanan AWS sepenuhnya. Pastikan saldo kamu selalu ada agar tidak macet ketika membayar tagihan AWS setiap bulannya. Jika saldo kamu kurang, tentu pembayaran akan bermasalah. Jika pembayaran bermasalah, kamu akan berurusan serius dengan pihak AWS. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya tentang cloud computing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.